Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Direktur Bunda Linda SSDMKes dan Bapak Dr. Namaza SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Nabza Mamaina, saya mahasiswa Fakultas Kemenkes Bengkulu, jurusan saya Gizi, Diplomatika Gizi. Di sini saya akan membahas tentang dampak kekurangan dan kelebihan gizi. Selamat menyaksikan. Pasti masih banyak yang belum tahu apa dampak kekurangan gizi dan kelebihan gizi. Teman-teman, gizi merupakan faktor utama yang menentukan kesehatan, pertumbuhan, dan kualitas hidup manusia. Gizi berasal dari kata nutrisi, yang berarti zat atau komponen dalam makanan yang dibutuhkan tubuh menghasilkan energi, membangun jaringan, serta mengatur proses biokimia dalam tubuh. Tubuh manusia memerlukan berbagai zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, dan lemak, serta zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral. Semua zat tersebut harus dikonsumsi dalam jumlah yang cukup dan seimbang sesuai kebutuhan tubuh masing-masing individu. Bila terjadi ketidakseimbangan antara asupan dan kebutuhan, baik kekurangan maupun kelebihan, maka akan menimbulkan masalah gizi yang berdampak pada kesehatan jangka pendek maupun jangka panjang. Baiklah, mari kita bahas terlebih dahulu dampak kekurangan gizi. Kekurangan gizi atau malnutrisi terjadi ketika tubuh tidak memperoleh cukup zat gizi untuk memenuhi kebutuhan energi atau metabolisme. Kondisi ini dapat terjadi akibat kurangnya asupan makanan, pola makanan tidak seimbang, penyakit infeksi, atau gangguan penyerapan zat gizi di usus. Dampak kekurangan gizi dapat kita lihat dari berbagai sisi. Yang pertama, dampak pada anak-anak dan remaja. Anak-anak adalah kelompok yang paling rentan terhadap kekurangan gizi. Kekurangan gizi kronis pada masa pertumbuhan atau menyebabkan short stunting, yaitu kondisi tubuh pendek akibat pertumbuhan yang terhambat. Selain itu, kekurangan gizi dan protein dapat menyebabkan gizi kekurangan underweight dan gizi buruk atau wasting. Kekurangan zat gizi menyebabkan anemia yang membuat anak mudah lelah, lesu, dan sulit berkonsentrasi di sekolah. Kekurangan yodium bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan mental atau kecerdasan yang menurun. Sedangkan kekurangan vitamin A dapat menimbulkan rabun senja, bahkan kebutaan. Yang kedua, ada dampak pada ibu hamil atau ibu menyusui. Ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi berisiko melahirkan bayi yang berat badan lahir rendah atau BBLR, gangguan perkembangan otot janin, dan peningkatan risiko kematian bayi. Kekurangan zat gizi pada ibu hamil dapat menyebabkan anemia yang berbahaya baik bagi ibu maupun janin karena dapat menurunkan daya tahan tubuh dan meningkatkan risiko komplikasi saat melahirkan. Dan yang terakhir, dampak pada orang dewasa dan lansia. Pada orang dewasa, kekurangan gizi menyebabkan kelemahan otot, penurunan daya tahan tubuh, serta meningkatkan risiko infeksi dan penyakit kronis. Sedangkan pada lansia, kekurangan zat gizi mempercepat proses penuaan, menyebabkan tulang rapuh, dan menurunkan kemampuan berpikir serta kualitas hidup. Yang kedua adalah dampak kelebihan gizi. Di sisi lain, kelebihan gizi juga merupakan masalah serius yang kini banyak dialami masyarakat modern. Kondisi ini terjadi ketika tubuh menerima asupan energi yang melebihi kebutuhan. Biasanya disebabkan oleh konsumsi makanan yang tinggi kalori, lemak jenuh, gula dan garam, serta kurangnya aktivitas fisik. Adapun yang pertama, obesitas dan penyakit metabolik. Dampak paling umum dan kelebihan gizi adalah obesitas, yaitu penumpukan lemak tubuh yang berlebihan. Obesitas ini hanya masalah penampilan, tetapi juga faktor risiko utama berbagai penyakit kronis seperti diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, penyakit jantung koroner, stroke, dan gangguan hati berlemak. Selanjutnya ada gangguan organ tubuh. Kelebihan kolesterol dari makanan berlemak dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Terlalu banyak konsumsi gula meningkatkan risiko resistensi insulin yang kemudian berkembang menjadi diabetes. Sedangkan kelebihan garam dapat menyebabkan retensi cairan dan tekanan darah tinggi. Selanjutnya ada dampak psikologis dan sosial. Tidak hanya berdampak pada fisik, kelebihan gizi juga dapat menimbulkan masalah psikologis seperti menurunnya rasa percaya diri, stres, bahkan depresi akibat stigma sosial terhadap berat badan berlebih. Kemudian ada pun upaya menjaga masalah gizi. Baik kelebihan maupun kekurangan gizi sebenarnya dapat dicegah melalui pola makan gizi seimbang dan gaya hidup sehat. Prinsip gizi seimbang mencakup 4 pilar utama. Yang pertama, mengonsumsi makanan beraneka ragam, berikut sumber karbohidrat, protein hewani, dan nabati, sayur, serta buah-buahan setiap hari. Yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih seperti mencuci tangan sebelum makan dan menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah infeksi yang dapat memperburuk status gizi. Dan yang ketiga, melakukan aktivitas fisik secara teratur, minimal 30 menit setiap hari untuk menjaga keseimbangan energi. Dan yang terakhir, menjaga berat badan untuk ideal dengan mengontrol porsi makan dan memperhatikan kualitas makanan yang dikonsumsi.
menjadi teladan dalam menyediakan makanan sehat di rumah, sekolah dapat menerapkan program konten sehat, sedangkan pemerintah perlu terus memperkuat program intervensi gizi seperti pemberian tablet tambah darah, fortifikasi pangan, dan kampanye. Adapun kesimpulan, gizi yang seimbang adalah kunci utama dalam menjadikan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Kekurangan gizi menghambat pertumbuhan dan kecerdasan, sedangkan kelebihan gizi meningkatkan risiko penyakit tidak menular. Karena itu, menjaga keseimbangan asupan gizi sesuai kebutuhan tubuh merupakan investasi terbaik untuk masa depan kita semua. Marilah kita mulai dari hal sederhana, mengenali kebutuhan tubuh, memilih makanan dengan baik, dan menjaga pola makan hidup sehat. Ingatlah bahwa apa yang kita makan hari ini akan menentukan kualitas hidup kita di masa depan. Baiklah, ini adalah dapat saya sampaikan. Saya